Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Turki. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini berjudul besar Zamirler ve isim cümlesi, yang berarti kata ganti dan frasa kata benda. Nah, kata ganti dan frasa kata benda ini atau materi zamirler ve isim cümlesi ini nanti akan kita bagi lagi menjadi beberapa materi kecil, yaitu zamirler, kedua kişi dan yang ketiga ada isim cümlesi. Nah, materi isim cümlesi ini juga nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian, ada olumlu, olumsuz, olumlusoru, dan olumsussoru. Baik teman-teman semuanya, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu zamirler. Apa sih zamirler itu? Zamirler berarti kata ganti orang. Nah, zamirler atau kata ganti ini dibagi menjadi 6. Ada ben, sen, o, bis, sis, dan onlar. Yang mana ben berarti saya, sen berarti kamu, o berarti dia, bis berarti kami atau kita, sis berarti kalian atau anda, dan yang terakhir ada onlar yang berarti mereka. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada catatan yang mesti kita hafalkan, yang mesti kita ingat. Jika subjeknya ben, sen, dan o, berarti itu menunjukkan bersifat tunggal, sedangkan jika subjeknya bis, sis, dan onlar berarti itu bersifat jamak atau lebih dari satu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kişi. Kişi ini berarti imbuhan kata ganti orang. Nah, kişi ini digunakan misalnya kita mau mengatakan kamu cantik atau dia cantik, atau mau bilang kamu senang atau dia senang, atau juga aku senang. Nah, itu kita gunakan kişi. Kişi ini nanti dibagi menjadi 2. Ada yang jika isimnya itu berakhiran huruf vokal, dan juga ada yang isimnya itu berakhiran huruf konsonan. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Jika zamirnya ben, dia bertemu huruf vokal AE berarti dibacanya yam, EI dibaca yim, OU dibaca yum, EU dibaca yum. Jadi ben itu ketemu AE dibaca yum semuanya, EI dibaca yim semuanya, OU dibaca yum semuanya, dan EU dibaca yum semuanya. Begitu juga jika sen dibaca sen, sin, sun, sun. Oh ini paling enak karena dia nggak memiliki imbuhan. Kemudian bil, yes, yuz, sis, senes, sinis, sunus, sunus, dan onlar ini juga termasuk enak karena dia hanya dibagi menjadi 2 imbuhan, ada lar dan juga ler. Nah, masih ingat nggak kapan kita menggunakan lar dan kapan kita menggunakan ler? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf kalen dan juga inje. Nah, jika dia kalen berarti kita pakai lar, jika inje berarti kita pakai ler. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada catatan huruf yang dalam kurung y ini atau huruf y pada imbuhan subjek ben dan bis berfungsi sebagai pemisah antara 2 huruf vokal. Kenapa mesti ada y? Karena perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang Turki itu agak kesulitan dalam menyebutkan huruf vokal yang bergandengan atau bersamaan. Makanya ada pemisah y. Makanya jika katanya itu berakhiran konsonan di akhir katanya, berarti kita perlu tambahkan y menjadi yem misalnya jika zamirnya ben. Tetapi jika dia berakhiran konsonan, kita nggak perlu tambah y-nya, cukup dibaca jika zamirnya ben dan vokalnya a atau e. Oke teman-teman, supaya lebih mudah kita untuk memahami, kita langsung bahas contoh atau ornek. Nah, ornek pertama atau contoh pertama yang akan kita bahas, jika kita mengambil contoh isim yang berakhiran huruf vokal. Di sini Abla ngambil mutlu yang berarti bahagia. Nah, Abla pengen bilang Abla bahagia atau saya bahagia, berarti ben mutlu ditambah imbuhan yum. Kenapa? Karena kata mutlu itu huruf akhir dari kata mutlu adalah u. Berarti ditambahkan yum sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas di kişi tadi. Nah, menjadi ben mutlu ditambah yum menjadi mutlu yum, kemudian sen mutlu ditambah sun menjadi mutlu sun, o mutlu, biz mutlu yul menjadi mutlu yul, sis mutlu tambah sunus menjadi mutlu sunus, dan onlar mutlu ditambah lar menjadi mutlu lar.
yang berarti mereka bahagia. Nah, gimana jika contohnya huruf terakhir dari isimnya itu konsonan, Abla? Oke, jika huruf terakhir dari isimnya yaitu huruf konsonan, kita ambil contoh di sini ada syashermesh yang berarti terkejut. Nah, sekarang pengen kita bilang saya terkejut misal. Jadi kalimatnya Ben syashermesh ditambah imbuhan dibacanya syashermeshem yang artinya saya terkejut. Kemudian sen syashermesh ditambah sen menjadi syashermeshsen. Kamu terkejut. Oh, syashermesh nggak perlu pakai imbuhan. Kemudian bil syashermesh ditambah imbuhan iz menjadi syashermeshsil. Syashermeshil kemudian sil syashermesh ditambah sinis menjadi syashermishsinis, kemudian onlar syashermesh ditambah lar menjadi syashermeshlar. Jadi syashermeshem saya terkejut, syashermeshsen kamu terkejut, syashermesh dia terkejut, syashermeshel kami atau kita terkejut, syashermeshsinis kalian atau Anda terkejut, syashermeshlar mereka terkejut. Nah, arkadaslar itulah penjelasan tentang kishieki. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi isim jumlesi. Apa sih arti dari isim jumlesi itu? Nah, isim jumlesi adalah frasa kata benda yang maknanya menggabungkan dua kata atau lebih dalam lingkup kata benda. Nah, isim jumlesi ini memiliki beberapa bentuk kalimat. Ada olumlu atau kalimat positif, kemudian olumsus kalimat negatif, olumlu soru pertanyaan positif, dan juga olumsus soru pertanyaan negatif. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi olumlu atau kalimat positif. Di sini memiliki rumus. Rumusnya yaitu zamir atau kata ganti orang, kemudian isim kata benda ditambah kishieki atau imbuhan kata ganti orang. Ornek atau contohnya di sini Abla ambil contoh asce yang berarti koki. Kita langsung masukin rumusnya. Ben ascheyem saya seorang koki. Sen aschesen kamu seorang koki. O asce dia seorang koki. Biz ascheyes kami seorang koki. Sid aschesenes kalian atau Anda seorang koki. Onlar asce atau ascelar. Jadi kalau kita mau pakai onlar berarti cukup di depannya aja onlar asce. Jika onlarnya kita hilangkan, kita langsung masuk menjadi ascelar yang berarti mereka seorang koki. Abla gimana kalau zamirnya Ben nggak mau pakai gitu. Jadi aku nggak mau pakai zamirnya. Boleh nggak? Ya, jawabannya nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kata ascheyem sudah mengartikan saya koki. Cuma nanti ada juga penjelasan tentang koki saya. Jadi kalau saya seorang koki ascheyem, tapi juga ada nanti penjelasan tentang koki saya. Nah, koki saya ini juga artinya adalah ascheyem. Jadi untuk membedakannya supaya nggak tertukar, takut kebingungan, kalau mau mengatakan saya seorang koki, baiknya ditambahkan zamir di depannya menjadi ben ascheyem. Walaupun sebenarnya ascheyem juga mengartikan saya seorang koki, cuma supaya tidak tertukar gitu. Nah, itu untuk pembahasan tentang olumlu atau kalimat positif. Sekarang kita akan membahas tentang olumsus atau kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini lebih mudah, sebenarnya mudah aja. Rumusnya sama seperti yang olumlu, bedanya tinggal kita tambahkan kata deil. Nah, kita langsung lihat aja rumusnya ya. Rumus dari olumsus atau kalimat negatif. Rumusnya yaitu zamir ditambah isim ditambah deil ditambah kishieki. Ornek atau contohnya kita mengambil contoh yang sama yaitu asce yang berarti koki. Nah, kalau tadi kita mengatakan dalam olumlu saya seorang koki, nah pada olumsus ini kita mengatakannya saya bukan seorang koki. Menjadi ben asce deilim. Kemudian sen asce deilsin kamu bukan seorang koki. Oh asce deil dia bukan seorang koki. Biz asce deilit kami bukan seorang koki.
Biz asche deil sinis, kalian atau Anda bukan seorang koki. Onlar asche deiler, mereka bukan seorang koki. Nah, untuk gampangnya, Abla punya rumus gampangnya di sini. Ingat aja, kalau zamirnya ben, berarti ditambahkan deilim. Jika zamirnya sen, berarti deilsin. O, deil, biz, deilir, sis, deil, sinir, onlar, deiler. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan alumlu soru atau pertanyaan positif. Pertanyaan positif ini atau alumlu soru ini juga memiliki rumus yaitu zamir ditambah isim ditambah soru eki ditambah kishi eki. Kita langsung bahas contohnya atau ornek. Misalnya mau saya katakan, apakah saya seorang koki? Berarti kita mengatakannya ben asche mayem. Kemudian, sen asche mesen, apakah kamu seorang koki? O asche me, apakah dia seorang koki? Biz asche meyez, apakah kami seorang koki? Siz asche mesenet, apakah kalian atau Anda seorang koki? Onlar asche larme, apakah mereka seorang koki? Nah, untuk gampangnya, Abla juga punya rumus gampang nih untuk alumnu soru. Ingat aja jika zamirnya ben, berarti ingat ya kalau nggak mayem, miyim, muyum, muyum. Sen, mesen, misin, musun, musun. O, me, mi, mu, mu. Biz, meyiz, miyiz, muyuz, muyuz. Siz, mesenes, misinis, musunus, muzunus. Anlar, larme atau enggak lermi. Nah, sekarang Abla mau kasih contoh lagi nih. Ornek atau contoh untuk materi alumlu soru. Kalau tadi kita mengambil contoh yang mana isimnya, akhiran dari isimnya itu huruf vokal, sekarang Abla mau kasih contoh yang huruf akhir dari isimnya yaitu huruf konsonan, yaitu kata uzgun yang artinya sedih. Kita masukin rumusnya, ben, zamirnya ben, kemudian isimnya adalah uzgun, kemudian soru ekinya kita pakai mu karena kata u berarti soru ekinya juga berarti u, kemudian ditambah kishi ekinya yum. Ben uzgun muyum, apakah saya sedih? Sen uzgun musun, apakah kamu sedih? O uzgunmu, apakah dia sedih? Bil uzgun muyuz, apakah kami sedih? Siz uzgun musunuz, apakah kalian atau Anda sedih? Onlar uzgunmu atau uzgun lermi, apakah mereka sedih? Jadi untuk contoh apakah mereka sedih, kita bisa pakai onlar uzgunmu atau enggak uzgun lermi. Ya, arkadaşlar, kita ingat lagi ya, nanti kalau untuk perbedaan kapan kita pakai me, kapan pakai mi, kapan pakai mu, kapan pakai mu, ingat kalau dia huruf vokalnya ae berarti kita pakainya me. Untuk soru ekinya, kemudian ei dipakainya mi, ou dibaca pakainya mu, kemudian u dibacanya atau dipakainya mu. Oke, arkadaşlar, sekarang kita masuk ke materi yang keempat yaitu olumsuz soru. Olumsuz soru itu berarti pertanyaan negatif. Nah, untuk rumusnya yaitu zamir ditambah isim, kemudian ditambahkan deil, ditambah soru eki dan juga kishi eki. Nah, lebih mudahnya kita langsung bahas contohnya. Di sini Abla ambil contoh koki yang dalam bahasa Turkinya yaitu aşçı. Nah, kita langsung masuk misalnya zamirnya ben atau saya. Zamirnya ben, kemudian isimnya yaitu aşçı atau koki, kemudian ditambahkan deil, soru ekinya yaitu mi, dikarenakan kata deil itu konsonannya i, kemudian kishi ekinya yaitu yim. Jadi ben aşçı deil miyim, apakah saya bukan seorang koki? Ben aşçı deil misin, apakah kamu bukan seorang koki? O aşçı değil mi? Apakah dia bukan seorang koki? Biz aşçı değil miyiz? Apakah kami bukan seorang koki? Siz aşçı değil misiniz? Apakah kalian atau Anda bukan seorang koki? Dan yang terakhir ada onlar aşçı değiller mi? Apakah mereka bukan seorang koki? Nah, untuk gampangnya, Abla kasih rumus gampang nih. Rumus gampang dari olumsuz soru yaitu dihafalin ya, ben, değil miyim, sen,
Dail misin. O. Dail mi bil. Dail miyid. Siz misinis anlar dailer. Jadi kalau mengatakan saya berarti ben, sambungannya yaitu dail miyem. Nah, kalau tadi kita membahas contohnya yang kata bendanya berakhiran huruf vokal, sekarang Abla kasih contoh yang kata bendanya atau isimnya berakhiran huruf konsonan. Nah, di sini kita ambil kata sedih, yang mana dalam bahasa Turkinya yaitu uzgun. Kalimatnya yaitu, apakah saya tidak sedih? Berarti kita masukin dalam rumusnya, zamirnya ben, kemudian uzgun atau isimnya di situ, tambahkan deil, kemudian soru ekinya yaitu mi, kemudian kishe eki yem. Ben uzgun deil mi yem, apakah saya tidak sedih? Sen uzgun deil misin, apakah kamu tidak sedih? O uzgun deil mi, apakah dia tidak sedih? Bin uzgun deil miyid, apakah kami tidak sedih? Siz uzgun deil misinis, apakah kalian atau Anda tidak sedih? Dan yang terakhir adalah onlar uzgun dailer mi, apakah mereka tidak sedih? Yaitu adalah penjelasan tentang materi olum susoru atau kalimat pertanyaan negatif. Tamam arkadaşlar, dari sekian rumus yang kita bahas dan juga rumus gampangnya yang Abla bagi tadi. Nah, sekarang Abla pengen ingetin lagi bahwasanya rumus asli dari materinya itu jangan sampai kita lupa ya. Kita harus tetap menghafalnya. Nah, langsung saja kita ulang lagi rumus aslinya. Untuk kalimat atau alumlu, kalimat positif, rumusnya yaitu zamir, ditambah isim, ditambah kishieki. Untuk materi alumsus atau kalimat negatif, rumusnya yaitu zamir, ditambah isim, ditambah deil, dan juga ditambahkan kishieki. Untuk materi alumlu soru atau pertanyaan positif, rumusnya yaitu zamir, ditambah isim, ditambah soru eki, dan juga ditambahkan kishieki. Dan untuk alum soru atau pertanyaan negatif, rumusnya yaitu zamir, ditambah isim, ditambahkan deil sebagai tanda negatifnya, ditambahkan soru eki, dan juga kishieki. Baik teman-teman semuanya, itulah penjelasan materi tentang zamir ler we isim jumlesi. Semoga mudah untuk dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.